Berikut adalah hal-hal yang melatar belakangi diciptakannya inovasi stik peda sama Koba, yaitu penyimpanan FIFO dan FEVO belum optimal, tidak dilakukan pengecekan masa kadaluarsa obat secara periodik, tidak terdapat dokumentasi obat fast moving dan slow moving sehingga menyebabkan obat yang kadaluarsa menumpuk di puskesmas. Inovasi stik peda sama Koba atau stiker expired date dalam pengawasan masa kadaluarsa obat menggunakan stiker expired date dan wadah karantina untuk obat kadaluarsa agar pengawasan masa kadaluarsa obat di UPTD Puskesmas Tebing Tinggi menjadi lebih optimal. Tahap persiapan yang pertama kali dilakukan yaitu mengidentifikasi masa kadaluarsa obat. Identifikasi masa kadaluarsa obat dilakukan dengan mencatat nama obat, jenis sediaan, nomor batch, serta masa kadaluarsa obat. Kemudian dilakukan penginputan secara komputerisasi dan didapatkan hasil sebagai berikut. Tabel dengan warna merah adalah obat dengan masa kadaluarsa tahun berjalan yang saat itu dilakukan pada tahun 2022. Tabel berwarna kuning adalah obat dengan masa kadaluarsa 1 tahun berikutnya, yang artinya tahun 2023. Tabel berwarna hijau adalah obat dengan masa kadaluarsa lebih dari 2 tahun dari tahun yang sedang berjalan, yang kemudian hasil identifikasi ini akan dimasukkan ke papan informasi untuk para tenaga kesehatan penulis resep seperti dokter, dokter gigi, petugas MTBS, dan bidan. Tahap persiapan yang kedua yaitu pembuatan stiker expired date. Petugas farmasi membuat stiker expired date yang kemudian akan dicetak dan setelah dicetak didapatkan hasil seperti berikut. Stiker expired date dibuat dengan 3 warna. Stiker berwarna merah adalah obat dengan masa kadaluarsa tahun berjalan, yang artinya obat tersebut harus dipantau secara ketat. Stiker berwarna kuning adalah obat dengan masa kadaluarsa 1 tahun berikutnya, yang artinya obat ini harus dipantau secara periodik. Dan stiker berwarna hijau adalah obat dengan masa kadaluarsa lebih dari 2 tahun dari tahun yang sedang berjalan. Artinya obat ini memiliki masa kadaluarsa yang masih lama sehingga tidak memerlukan pemantauan secara ketat ataupun secara periodik. Tahap persiapan yang ketiga yaitu menyiapkan wadah karantina untuk obat rusak dan obat yang kadaluarsa. Wadah karantina dimaksudkan untuk memisahkan obat rusak dan obat yang telah kadaluarsa sehingga tidak tercampur dengan penyimpanan obat yang lain. Wadah karantina di sini menggunakan kontainer box dengan label wadah karantina obat rusak dan obat kadaluarsa agar dapat terlihat dengan jelas. Tahap pelaksanaan yaitu penempelan stiker expired date. Stiker expired date ditempelkan pada setiap masing-masing kemasan obat di gudang obat. Kemudian dilakukan penyimpanan obat secara FIFO dan FEVO, dan ini adalah hasil setelah stiker expired date ditempelkan pada kemasan. Tujuan dari stiker expired date ini adalah agar memudahkan petugas farmasi dalam memantau masa kadaluarsa obat, sehingga diharapkan tidak ada lagi obat kadaluarsa yang menumpuk. Tahap pelaksanaan yang kedua yaitu karantina obat kadaluarsa. Obat yang telah melewati masa kadaluarsa dilakukan penyimpanan secara terpisah dengan obat lainnya, yaitu diletakkan di dalam wadah atau area karantina obat rusak dan obat kadaluarsa. Kemudian dilakukan dokumentasi meliputi nama obat, jenis sediaan, nomor batch, masa kadaluarsa, dan jumlah obat yang telah kadaluarsa. Dampak positif dari kegiatan ini adalah petugas farmasi dapat dengan mudah mengetahui masa kadaluarsa obat, penyimpanan secara FIFO dan FEVO berjalan dengan baik sehingga dapat menjaga mutu obat, dan obat rusak serta obat kadaluarsa terpisah dari obat lainnya.
Dengan adanya inovasi stik peda sama koba atau stiker expired date dalam pengawasan masa kadaluarsa obat, diharapkan agar UPTD Puskesmas Tebing Tinggi dapat terus menjaga mutu obat dan BMHP agar pelayanan kesehatan terhadap pasien semakin optimal.